Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media siaran sekolah podcastnya SMK Negeri 4 Palembang dengan saya Zay yang akan menemani obrolan kita pada kali ini. Oke, jadi di sini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Ada Bapak Freddy Kurniawijaya di sini, Bapak. Oke. Berhubung di sini kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua yang menjalankan. Dan selanjutnya kita mau tanya-tanya nih Pak, bareng Bapak Freddy. Kita juga di sini udah punya CV tentang Bapak ya Pak ya. Boleh kita baca Pak ya sini ya? Boleh, silakan. Oke. Nama lengkap Bapak adalah Bapak Freddy Kurniawijaya. Bapak Freddy, oke. Di sini kita lihat dari pendidikan terakhirnya dulu ya Pak ya di sini. Ternyata Bapak Freddy ini mengambil S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan prodi Teknologi Informasi Pak ya? Ya, benar. Pada tahun 2011. Kemudian sebelumnya S1-nya di Universitas Bina Dharma Palembang pada tahun 2008 dengan prodi Teknik Informatika Pak ya? Oke, berarti di situ guys. Berarti udah banyak banget nih Pak ya kira-kira pengalaman-pengalaman Bapak dari sebelumnya dari bersekolah sampai sehingga detik ini kan Pak ya. Udah banyak banget nih yang Bapak lewati sampai bisa sekarang detik ini. Dan juga saya dengar-dengar Bapak adalah seorang CEO Pak ya dari suatu perusahaan yang boleh kita tahu apa Pak? Oh ya, saya halo dulu ya. Iya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Ya, saat ini saya sedang menjalankan pelatihan sih sebenarnya kayak sekolah programming seperti itu. Ya. Sekolah software developer, Synapse Academy namanya. Oh ya. Iya. Oke. Jadi tempat belajar kalau mau jadi programmer nih, mau jadi seorang web programmer atau mobile programmer itu di Synapse Academy itu gitu. Oh, di sini Pak Gemi. Beradanya di mana itu Pak tempatnya? Itu di Harjawali. Oh, di Harjawali. Iya, Oh, Harjawali. oke. Berarti itu tentang pemrograman berarti Pak ya itu ya? Ya, benar. Oh, oke. Pemrograman. Oh ya Pak, kan saya di sini kan baru mengenal juga nih kan tentang pemrograman seperti itu. Kalau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam Bapak sendiri dalam memprogram hal-hal seperti itu apa sih Pak kira-kira? Kalau untuk buat program maksudnya Iya, membuat program. Kalau untuk buat program sih sebenarnya kesulitannya itu karena sebenarnya bukan kesulitan ya, tapi tantangan. Tantangan iya, Ya, rintangannya. tantangannya sih menemukan kasus-kasus yang baru gitu. Jadi kalau misalnya belum pernah buat aplikasi yang seperti itu, nah itu sebenarnya tantangan kita gitu. Iya. Kalau misalnya yang biasanya kita buat aplikasi kayak aplikasi perkantoran seperti itu, atau sistem informasi rumah sakit gitu, itu contohnya. Tapi tiba-tiba ada yang mau minta buatin untuk aplikasi Android misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya memang kita belum pernah punya pengalaman buat aplikasi Android, artinya kan kita itu tantangan untuk kita untuk bisa menyelesaikan aplikasi Android itu gitu. Itu sih sebenarnya. Oh, lebih ke rintangan dari yang biasanya untuk membuat aplikasi untuk yang di perusahaan tiba-tiba ke Android-nya Ya, Oh. itu contoh ya, tapi Contohnya ya. itu contohnya seperti itu gitu. Tapi kalau di kita beberapa aplikasi yang selain Synapse Academy sih sebenarnya kita punya namanya Creative Vision. Ya, apa Creative itu, Pak? Vision itu software development house sebenarnya, Ya. software house gitu. Jadi perusahaan sebagai pengembang aplikasi. Nah itu nah biasanya untuk pembuatan aplikasi lebih diimplementasikan di Creative Vision tadi. Kalau Synapse Academy tempat beberapa kawan-kawan yang mau belajar Ya. atau yang kebanyakan orang-orang mau belajar itu kan susah tuh. Ya. Mau mulai dari mana kayak gitu kan, jadi butuh panduan awal. Seperti itu sih. Oh iya, berarti kalau misalnya buat orang-orang baru nih Pak, kira-kira berarti kalau buat untuk memprogram-programan berarti kan kita kan pasti harus lebih bertanya lagi nih dengan yang lebih berpengalaman kayak gitu kan Pak. Kesulitannya pasti kira-kira pasti juga lebih ini lagi kan Pak ya kalau misalnya orang yang belum pernah sama sekali mengenal yang namanya pemrograman Pak kira-kira atau Ya, gimana? kalau baru pertama kali kenal pemrograman mungkin agak repot ya, karena
dia akan mengenal bahasa baru. Sebenarnya pemrograman itu kayak belajar bahasa baru sih. Nah, bahasanya itu ialah bahasa mesin, kayak gitu. Ya. Bahasa yang dimengerti oleh perangkat elektronik seperti laptop, kan gitu kan, oleh sistem operasi. Nah, sebenarnya sama kayak belajar bahasa bahasa Inggris sih. Ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan nih belajar bahasa Inggris, itu kan biasanya malu kan. Nah, kalau belajar bahasa Inggris tuh kita harus sering-sering latihan speaking kan. Ya, public speaking. Ya. Harus latihan ngomong dengan bahasa Inggris, cari teman kan gitu kan. Kalau nggak ada temennya nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Ya, benar. Nah, sebenarnya itu juga sama perihalnya kayak kita belajar coding. Nah, belajar pemrograman sama, awal-awalnya sih kita harus start dulu dari dasar, pelan-pelan seperti itu. Kemudian nanti baru mencoba kasus-kasus yang kecil-kecil gitu sih. Berarti apakah itu tandanya seorang pemrogram itu harus stay di depan komputernya 24 jam atau enggak juga nih Pak? Buat kira-kira kalau bapaknya sendiri. Seperti ini aja, contohnya kalau misalnya kita pemain bola, Ya. pemain bola itu kan dia mau jadi pemain sepak bola yang profesional, artinya dia harus 24 jam lah minimal sama bolanya kan. Oh iya Ya, iya. ya. Jadi dia harus latihan, harus sering-sering latihan itu sama bolanya kayak gitu, gimana cara nendang kanan kiri gitu, gimana ngesutnya. Nah, kalau di programming sebenarnya sama, bagaimana dia bisa tahu ruang lingkup laptopnya gitu. Jadi ya harus sebenarnya sih memang dia harus latihan sama laptopnya, berarti harus sering sama laptop. Oh iya iya iya. Berarti ya kita jatuhnya tuh bisa biar lebih cepet nangkepnya, berarti lebih sering-sering belajar ya kan Pak ya di pemrograman tadi. Bener, harus sering-sering latihan. Sering-sering latihan, iya. Dan juga nih Pak, kalau kita boleh tahu nih sistem kerjanya dari yang pemrogram tadi itu berarti sesuai kayak apa ya Pak namanya? Kayak sistem kerjanya tuh berarti kapan aja kalau misal lagi dibutuhkan bisa atau ada jadwal-jadwalnya sendiri itu Pak? Em, oh, em, tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya, maksudnya kalau misalnya ada permintaan buat aplikasi gitu ya, buat aplikasi atau pemrograman. Ya. Ini maksudnya yang di Synapse Academy atau belajar pemrograman. Oh, itu berbeda ya, Pak ya, berarti ya? Ini maksudnya yang di Synapse Academy ya. Ya, Ya, gimana alur kerjanya Ya, di Synapse Academy untuk ya. pembelajaran maksudnya Ya. gitu ya. Di Synapse Academy itu sebenarnya sama kayak tempat pelatihan biasa ya, tempat pelatihan biasa. Tapi awal-awal kita ada yang namanya pretest. Jadi kayak pendaftaran, kemudian nanti ada pretest ya. Ada pretest itu kayak ada beberapa ujian, yaitu kita di situ ada ujian psikotes. Kemudian satu lagi ada ujian akademik dasar sih sebenarnya untuk coding kayak gitu. Nah, tapi ujian ini hanya sekedar untuk menentukan apa namanya ya, sampai sejauh mana ini calon peserta itu memahami tentang komputer lah kayak gitu. Oh iya. Nah, kemudian lanjut ke bootcampnya gitu, untuk belajarnya, karena untuk di kelas kita itu belajarnya itu 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Ya. Jadi belajar coding itu 6 bulan memang. Itu pun sebenarnya kurang sebenarnya ya. Tapi untuk awal, untuk pijakan awal gitu ya, batu pertama itu udah cukup lah ya. Cukup. Nah, nanti dari sekitar 4 bulan belajar, itu belajar di kelas, kemudian nanti 2 bulannya itu ada program internship atau magang sama sama project sih. Sama project, mereka membuat project akhirnya apa, project mandiri seperti itu. Nah, setelah itu barulah nanti kita hubungkan sama industri yang itu sudah kerjasama dengan kita. Jadi kawan-kawan yang belajar di Synapse Academy punya peluang untuk langsung direkrut atau langsung kita salurkan kerja kayak gitu sih. Oh iya. Berarti kalau di Synapse Academy itu kan proses pembelajaran codingnya 6 bulan nih Pak. Ya. Kalau Bapaknya sendiri dari awal, dari sejak kapan gitu Pak belajar untuk pemrograman ini? Oh, kalau saya kenal pemrograman itu pas waktu di S1 ya. Oh ya. Karena saya ambil teknik informatika awalnya kan gitu. Jadi belajar pemrograman dulu, pemrograman masih pakai Pascal, bahasa pemrograman itu Pascal. Ada namanya Pascal. Saya belajar dari situ. Kemudian saya juga belajar yang namanya
web programming, jadi base-nya web base seperti Ya. itu. Kemudian ada untuk desktop yaitu VB. Nah itu semua dipelajarin. Ada Java juga dipelajarin. Itu mulai dari kampus sih awal-awalnya. Oh, berarti awal-awal mulai dari Ya, kampus. mulai dari kampus. Terus bergerak sendiri, lebih mendalami lagi berarti Pak ya? Ya, pelajarannya. untuk lebih mendalamin itu sebenarnya kita ada case, maksudnya ada proyek-proyek kecil sih. Ya. Itu proyek kecil, kemudian nanti sebenarnya kalau misalnya ada beberapa proyek yang besar juga. Jadi levelnya meningkat sih dari dasar, kemudian mungkin ngerjain proyek yang gratisan kayak gitu, Ya, itu pertama untuk latihan kan. Ya. Kemudian nanti meningkat lagi ke level yang mungkin itu project yang dibayar tapi nggak begitu besar gitu. Nah barulah nanti ke level yang tingginya itu yang dibayar benar-benar proporsional kayak gitu sih. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, yang Bapak yang dibayar yang dari profesional itu kira-kira apa tuh Pak? Yang di iniin, apa yang di dibuat ya? program yang dibuatnya? Oh, Kalau boleh tahu. Ya kita pernah buat aplikasi Android, aplikasi Android, Aplikasi Android. ya aplikasi Android ya itu contohnya kemarin sih kita beberapa pernah buat kayak di pemerintahan kayak gitu ya. Di pemerintahan. Ya di dinas pemerintahan kayak misalnya aplikasi monitoring keuangan kayak gitu sih. Oh, Sama beberapa aplikasi booking kendaraan roda 4. Ya, Berarti aplikasi tersebut sudah jatuhnya sudah tercantum di handphone di Google Play Store gitu Pak ya? ya benar. Oh iya. Jadi udah bisa langsung dipakai Ya. oleh masyarakat luas di tempat itu gitu. Oh, iya. Oke Pak, lanjut nih. Kalau menurut Bapak nih, kan perkembangan informasi teknologi di Indonesia saat ini gimana sih Pak menurut Bapak? Perkembangannya kalau kita ngomong perkembangan Iya, ya, kalau ngomong perkembangan tuh sebenarnya cepat banget ya, cepat banget. Bahkan sekarang ada namanya artificial intelligence. Itu udah sampai jauh banget ya, sampai AI seperti itu. Nah, perkembangan saat ini itu udah mengarah ke yang namanya bagaimana cara pengelolaan data sih. Pengolahan data. Ya, di level yang paling tinggi, maksudnya udah masuk ke level bagaimana mengelola data jadi sebuah informasi gitu. Nah, data ini menghasilkan informasinya itu nggak manual lagi. Jadi kita tanamkan suatu algoritma di situ, kemudian kita tanamkan algoritma, kemudian ada AI-nya di situ, maka dia bisa mencari sendiri dan bisa bekerja sendiri gitu loh. Itu udah luar biasa sih sebenarnya. Iya, iya. Nah ya Pak, kan kita nih udah lihat di CV Bapak nih, ternyata Bapak ini adalah dulunya juga seorang dosen yang berada di Politeknik Sekayu pada tahun 2015 dan sekarang sebagai dosen di Universitas Islam Negara Raden Fatah Palembang ya Iya. Pak ya sekarang ya. Oh ya. Berarti sampai sekarang gitu Pak. Kalau Ya, boleh tahu. ya benar. Sekarang sih saya masih mengampu beberapa mata kuliah di UIN Raden Fatah ya, Ya, benar Raden Fatah. di Fakultas Saintek di Prodi Sistem Informasi. Di prodi mana? Sistem Informasi. Sistem Informasi. Udah berapa tahun kalau kira-kira Pak? Kalau di UIN itu dari 2015 ya. Dari 2015 Iya, sampai dari sekarang. 2015 sampai sekarang gitu. Oh iya, iya. Oh ya, kita juga mau tahu nih Pak tentang market digital atau digital marketing nih Pak. Apa sih itu tuh Pak? Kalau kita boleh tahu nih. Apalagi kan buat saya nih yang bener-bener nggak tahu nih masalah yang begini-beginian gitu, yang kayak masalah pemrograman belum paham banget jatuhnya tuh. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya market digital itu mungkin kita clearkan dulu ya bahasanya. Kalau misalnya secara pengertian sih, kalau misalnya market digital itu satu pasar yang menerima penggunaan aplikasi atau yang berupa digital lah yang dipakai di masyarakat gitu. Kayak kalau misalnya yang satu lagi adalah digital marketing, berarti bagaimana kita memasarkan suatu produk atau jasa itu secara digital. Oh, berarti hal yang berbeda Pak ya? Dua hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Oh iya. Jadi kalau misalnya digital marketing itu yang berkaitan sama marketing, dunia marketing gitu Iya. ya. Nah, kalau market digital itu kayaknya kita dari sisi dari sisi penggunaan digital itu sebagai bagaimana besarnya sih di masyarakat kayak gitu. Sistem kerjanya tuh gimana itu Pak? Kalau kita ngomong
kita ngomongin yang mana dulu nih? Misalnya ini apa tuh market digitalnya nih? Market digital. Ya. Kalau market digital sebenarnya ini ya apa secara penggunaan ya misalnya nih seberapa besar misalnya kita membuat aplikasi kayak misalnya laundry ini contoh ya. Misalnya laundry itu kita buat aplikasi pakai order pakai smartphone, aplikasi Android order laundry ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya aplikasi itu kita pakai di mana nih, di wilayah mana nih, atau berarti di wilayah Palembang lah ya, marketnya berarti Palembang gitu. Oh ya. Nah, kalau marketnya Palembang, berarti pasarnya Palembang. Sekarang kita lihat orang-orang Palembang, apakah sudah melek? Sebagian besar persentasenya itu harus dicari dulu datanya. Seberapa besar mereka melek tentang teknologi penggunaan aplikasi, tapi case-nya adalah laundry gitu loh. Nah, berapa banyak orang yang mau pesen atau mau order laundry itu pakai aplikasi gitu loh. Berarti aplikasi sendiri juga didesain sebisa mungkin biasa apa tuh namanya bisa mudah buat dipakai untuk ibu-ibu misalnya kalau biasa kan laundry Pak ya berarti. Ya, itu contohnya. Ya, jadi harus lebih mudah dan sekarang kan kita harus tahu nih ibu-ibu yang mana yang kalau mau laundry itu pakai aplikasi. Oh iya, biasanya ibu-ibu zaman now sih Pak ya, yang nggak mau langsung sendiri. Nah, kita harus riset dulu sih pelaku usaha tadi, yang laundry tadi, kalau dia mau beralih ke pasar digitalnya pakai Android, berarti dia harus ngelihat Android atau pakai mobile ya maksudnya, Android atau iOS, dia harus ngelihat ibu-ibu zaman now itu berapa persen sih di Palembang ini. Kemudian dari berapa persen itu berapa persen lagi kita bagi lagi nih, udah ketemu yang berapa persen ibu-ibu zaman now tadi. Kemudian kita temukan lagi berapa persen yang yang mau menggunakan aplikasi gitu loh. Nah, itu harus ada datanya sih. Oke, berarti itu tadi sistem kerja yang dari market digital Pak ya. Market digital ya. Kalau yang dari digital marketnya Pak? Kalau digital marketing. Iya, marketing ya. Kalau digital marketing itu sebenarnya ya contohnya kayak laundry tadi juga ya, laundry tadi. Ketika dia mau memasarkan produknya bentuknya smartphone tadi atau aplikasi mobilenya ya gitu ya, aplikasi mobile ya. Itu dia bisa pakai Instagram, dia bisa pakai Facebook. Gitu. Jadi kan karena kalau misalnya yang buka usaha laundrynya itu ada di arah Peru misalnya nih, bisa nggak menjangkau di arah Pelaju? Gimana caranya masyarakat yang di wilayah Pelaju itu bisa tahu, ini loh kalau mau order itu lewat ini aja bisa gitu loh. Walaupun tempatnya di mana aja kan gitu kan. Ya nanti mungkin bisa jadi dia bisa kerjasama dengan konsep bisnisnya banyak lah ya macam-macam. Nah, tinggal dia bisa memasarkan itu pakai Facebook. Kalau misal masyarakat Pelaju yang ada Facebook, yang dia mungkin Facebook atau Instagram atau TikTok kan gitu ya kalau sekarang gitu kan. Nah, biasanya media untuk digital marketing itu sosial media. Sosial media atau website atau dan lain-lain sih. Gitu sih. Jadi bisa menjangkau dari wilayah Pelaju tadi gitu. Oh iya. Kalau untuk ininya Pak, aplikasinya sendiri biasanya membutuhkan waktu berapa lama Pak proses pembuatannya itu? Nah, kalau pembuatan sebenarnya banyak tahap ya. Banyak tahap, banyak model sebenarnya. Tinggal itu tergantung sih sebenarnya tergantung variabel dari timnya. Nah, timnya tadi kemudian nanti berpengaruh terhadap berapa lama ini aplikasinya jadi gitu loh. Itu sebenarnya nggak bisa diukur secara pasti. Oh iya. Nggak bisa diukur secara pasti karena itu berdasarkan dari timnya dia, tim yang mau buat aplikasi tadi, kemudian dia mau mulai dari mana nih, ya, mau mulai dari mana? Apa langsung ini udah jadi semua baru dipakai, atau pelan-pelan? Maksudnya satu-satu kan kalau di aplikasi-aplikasi itu ada update fitur, update berkala gitu ya, terus fitur dia nambah fitur ini kan gitu kan. Nah, itu bisa juga model yang kayak gitu diterapin gitu loh. Jadi pertama mungkin order dulu, kemudian nanti bisa lihat trackingnya,
Mungkin itu dulu yang ada di aplikasinya, itu fitur pertama mungkin sampai bisa dia bayar dan lain-lain. Mungkin nanti ada tambahan lagi, ada tambahan kayak misalnya fitur promo gitu kan. Jadi bertahap sebenarnya, bertahap tapi tetap dirilis agar bisa dipakai oleh masyarakat. Oh iya. Jadi ada dua model sih sebenarnya. Dua model. Nah itu tergantung dari bagaimana manajemen itu maunya mau seperti apa, gitu sih. Kalau dari Bapak sendiri nih, paling sebentar dalam pembuatan aplikasi itu berapa lama tuh Pak? Kalau misalnya kayak aplikasi Android kayak tadi ya, heeh. tinggal kalau misalnya kalau kebutuhannya mau cepet, kalau kebutuhannya misalnya mau order, kita lebih aware pakai teknik yang kedua. Yang kedua. Teknik kedua itu kan sama kayak tadi, jadi kita rilis fitur pertama dulu, ya rilis fitur pertama itu apa dulu nih, misalnya kayak dia bisa order, dia bisa login logout lah misalnya itu pasti ya. Kemudian dia bisa lihat produknya, kemudian dia bisa transaksi di situ sampai kelar, sampai selesai gitu, sampai pembayaran dan lain-lain. Tinggal mungkin itu dulu nih untuk fitur pertama. Nah, kemudian nanti fitur kedua mungkin itu di bulan pertama ya. Mungkin satu bulan itu mungkin itu kelar lah. Dalam 1 bulan? Dan 1 bulan itu kelar untuk fitur pertama. Ya. Oh ya. Jadi tahapnya seperti itu. Jadi fitur pertama kita launch gitu ya, kita rilis ke masyarakat. Nanti tinggal lihat feedbacknya seperti apa. Oh ya. Kalau misalnya perilaku masyarakat ternyata maunya promo gitu ya, jadi fitur kedua kita masukin promo tuh. Mungkin maksudnya kayak kode promo kayak gitu ya. Nah mungkin itu dulu yang kita masukin. Satu tambah rilis lagi yang kedua. Nah yang ketiga mungkin kayak tracking misalnya nih, baju udah disetrika. Jadi si konsumen tuh tahu kan, ternyata bajunya udah disetrika nih kan, gitu ya. Iya, perjalanannya lah istilahnya. Ya perjalanan ini bajunya udah dari mana-mana kayak gitu. Itu sih, jadi nggak bisa langsung dihitung misalnya 6 bulan selesai, karena kan sebenarnya kalau bangun aplikasi itu yang perlu dipegang kuncinya adalah berkaitan sama bisnisnya, gitu. Kalau bisnisnya nggak jalan, ini aplikasi kan nggak jalan juga. Oh iya. Ya kan. Nah jadi sebenarnya karena bangun aplikasi itu cukup tinggi ya, cukup mahal maksudnya kayak gitu sih. Kita ngeluarin resource server dan lain-lain, sewa sana sini kan gitu kan. Dan kalau nggak ada yang pakai gimana? Oh iya. Ya kan. Kalau nggak ada yang pakai, mending dia ternyata orang Palembang lebih sering nganter sendiri nih cuciannya ke laundry sebelah misalnya kayak gitu, daripada dia pesen kan gitu. Nah mungkin perlu dilihat juga dari sisi bisnisnya sih. Oh iya. Berarti ini loh Pak, apa tuh namanya? Lupa nih mau nanya apa tadi kan. Saya juga masih bingung soalnya Pak. Berarti kan kalau dalam pembuatan aplikasi ini kan berarti kan dia kan butuh internet dan pasti sinyal yang lancar nih Pak. Ada nggak sih berkendala di bagian situ, di bagian itu kira-kira? Enggak. Pernah berkendala nggak di bagian itu? Enggak selalunya sih. Maksudnya enggak selalu menggunakan internet. Oh, nggak selalu menggunakan internet? Nggak selalu menggunakan internet. Karena sebenarnya internet itu biasanya untuk troubleshooting aja ya. Kalau misalnya ada beberapa coding yang error. Kalau beberapa coding yang error, itu kita bisa cari di beberapa forum yang ngebahas itu. Nah itu kita bisa troubleshoot di situ gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, atau komponen-komponen yang kita perlu download plugins dan lain-lain, mungkin hanya itu aja sih. Paling kalau internet sih, kalau sekarang kan zamannya udah internet itu jadi kebutuhan pokok kan. Iya, udah jadi kebutuhan pokok. Ya kalau misalnya yang pertama kan makanan gitu ya. Makanan, pakaian itu kan wajib kan. Air, listrik kan itu wajib ya. Nah sekarang nambah lagi tuh internet kan. Pokoknya kalau nggak ada internet, ya memang sih sebenarnya agak kaku ya. Iya benar. Oh iya Pak, nih ada lagi nih pertanyaan nih. Tujuan dari pemrograman komputer itu sendiri buat kita, misalnya buat kita sendiri dan buat masyarakat lainnya itu apa sih Pak? Macam-macam ya sebenarnya. Tapi yang paling intinya tadi sih sebenarnya. Kita buat aplikasi atau pemrograman itu untuk efektivitas dan efisiensi dari tempat itu sih. Kalau misalnya tempat itu adalah organisasi atau perusahaan yang bergerak, misalnya kayak usaha tadi itu. Kayak laundry tadi ya, laundry itu sebenarnya ya dibilang kecil juga enggak gitu, tapi ada kelas-kelas ya kan nama usaha kan gitu. So kayak perusahaan membuat suatu aplikasi yang itu sasarannya adalah untuk percepatan laporan misalnya kan ada kayak gitu kan. Kalau misalnya ini contoh, kalau misalnya ini sekarang kan SMK lagi
lagi pendaftaran mahasiswa baru ya? Ya, siswa baru. Siswa baru. Siswa baru. Siswa baru tuh. Nah, itu kan kalau misalnya kalau pendaftaran online, Ya. itu kan lebih mudah tuh kan, lebih mudah dan mereka menjangkaunya, maksudnya bisa langsung dapet, oh aku udah daftar nih kan gitu kan. Jadi nggak mesti harus datang ke tempat lokasi kan. Oh iya, iya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pemrograman itu tergantung dari sebenarnya pada umumnya adalah untuk kecepatan atau efektivitas dari tempat itu sih. Gitu. Jadi datanya pun kalau udah masuk kan kita bisa collect data tuh, maksudnya bisa ngelihat data kalau misalnya oh ternyata kita bisa lihat nih paling banyak ternyata di daerah Banyuasin kayak gitu. Yang banyak daftar ternyata dari SMK atau dari SMP ya, dari SMP ini gitu, dari daerah Lubuk Linggau kayak paling banyak daftar, atau dari daerah Peru misalnya kayak gitu sih. Oh iya, iya. Oh ya nih Pak, berarti dari pekerjaan Bapak nih selain menjadi dosen, selain juga menjadi pemrogram dalam apa namanya bidang-bidang yang untuk aplikasi segala macam, ada lagi nggak sih Pak yang Bapak lakuin gitu yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang atau pundi-pundi cuan gitu Pak? Yang belum kita tahu nih kira-kira. Sebenarnya cuma itu sih sebenarnya. Oh cuma Ya, itu. jadi karena kalau yang dosen saya mau berbagi sama teman-teman di kampus, karena apa yang saya lakukan di industri itu harusnya tetap di share sih sama mereka kan gitu kan. Dan sama kalau misalnya kita ngajarin atau share materi atau share apa, kita akan dapat feedback ilmunya lagi kayak gitu. Oh, Jadi iya. sebenarnya sama-sama belajar sih. Saya ke kampus, kita share sama mahasiswa, itu pun saya sambil belajar kan, kemudian mereka dapat ilmu baru dari apa yang dari industri gitu. Nah, kalau yang dari Synapse Academy dan yang sekarang saya jalanin Synapse Academy sama apa namanya Creative Vision yang software development itu hanya mau dikembangkan lagi aja seperti itu sih. Yang seperti itu. Wih, ternyata banyak ya guys ya inspirasi dan juga hal-hal yang baru yang belum kita ketahui nih dari masalah pemrograman untuk informasi teknologi tadi begitu kan. Oh ya nih Pak, ada satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Setelah Bapak datang ke sini dan Bapak lihat studio kita sekarang nih, apa nih kira-kira kekurangan dari kita nih kira-kira yang bisa Bapak kasihkan kita untuk apa saran-saran buat kita, apalagi kan kita kan organisasi baru nih Pak ya, media siaran sekolah nih yang merangkup ke siaran sekolah kayak podcast, broadcast gitu, ada nggak Pak kira-kira saran-sarannya gitu buat kita semua? Sebenarnya pertama kali kesannya itu adalah hal yang luar biasa sebenarnya ya. Hal yang luar biasa di sini yang ngebina, maksudnya yang ngejalanin ini adalah siswa sekolah gitu Iya, kan. semuanya siswa. Ya, siswa sekolah. Jadi apalagi ada jurusan apa tadi? Teknik audio video. Teknik audio dan video ya. Iya, audio dan video. Nah, itu kan jadi tempat apa namanya praktek ya. Iya, jadi Tempat praktek, tempat latihan gimana cara lab lah gitu ya. Jadi lab. Dan yang perlu yang plusnya lagi adalah siswa-siswanya gitu loh, karena berani tampil kan gitu kan. Dia tampil dan bisa komunikasi, itu yang pertama gitu sih. Nah, kalau misalnya untuk ruangan studio mungkin baru tahap awal itu wajar lah ya. Itu tuh wajar karena kita kalau mau start itu kan nggak mungkin langsung ke nomor 10 kan, nggak mungkin kan. Benar. Pasti dari nol dulu kan. Dari nol, satu, bertahap. Nanti 1 kan gitu kan, 2 gitu. Kalau kita mau naik tangga itu nggak mungkin langsung loncat ke atas kan. Pasti dari tangga pertama dulu tuh. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Walaupun itu berat gitu. Ya kan, walaupun itu berat. Ya ini udah cukup udah cukup bagus lah ya, cukup luar biasa. Nanti tinggal beberapa mungkin agak kayak kedap suara dan apa. Paling benar. itu aja sih. Iya. Motivasi nih Pak buat kita biar kita semakin semangat nih dalam belajar, dalam buat kayak hal-hal seperti ini buat siaran. Apalagi kan saya sendiri sudah jujur masih gugup kan Pak dalam hal-hal seperti ini. Oke. Mungkin untuk teman-teman ini ya sering-sering banyak referensi aja sih. Maksudnya sering baca, sering nonton yang apa yang kita suka kayak gitu. Kalau misalnya kita mau lihat ini kayak studio seperti apa, berarti kita harus punya referensi. Ini studionya seperti apa ya? Berarti kita harus perlu ngelihat yang browsing di internet itu banyak tuh ya. Modelnya seperti ini, seperti ini. Oh ternyata muncul lagi ide kan gitu ya, muncul ide dan lain-lain.
Nah, kalau misalnya berkaitan sama bidang-bidang atau jurusan-jurusan yang ada di SMK, itu sesering latihan, itu aja sih. Sesering latihan, kalau misalnya suka ke coding misalnya nih ya, kan SMK 4 mau buka jurusan RPL ya. Iya, jurusan baru RPL. Jurusan baru RPL. Sebenarnya nggak cuma RPL aja sih, sebenarnya nggak cuma coding aja. Kalau kita mau belajar itu harus latihan gitu. Tapi untuk jurusan yang lain itu tetap semuanya harus latihan dan harus punya modal sih sebenarnya. Modalnya dalam artian modal itu sebenarnya pertama itu harus punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat itu sebenarnya udah modal pertama dari kita loh. Dan kita modal pertama lagi sebenarnya itu kita udah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu otak. Ya, pikiran, nah itu udah modal pertama. Jadi kita bagaimana cara mengasah itu aja, sering-sering baca gitu, sering ngelihat tutorial gitu ya, dan sering latihan, itu aja sih. Iya. Dan juga nih Pak ya, di jurusan kita juga kita belajar cara mengcoding itu juga kita belajar. Soalnya kita kan bagian pemrograman nih, jadi kita bergerak di bidang kayak ya main-mainin elektronika, hal-hal kayak komputer. Jadi kita juga sedikit banyaknya belajar sih. Dan dari saya sendiri juga untuk pemahaman pembelajaran coding nih Pak ya, lumayan susah-susah sulit sih Pak. Mudah-mudah sulit gitu loh Pak dalam pelajaran. Sebenarnya ilustrasinya kayak gini aja, kayak di awal saya udah bilang kayak pemain sepak bola. Ya, pemain sepak bola kalau misalnya kita belum pernah nendang, kan sulit kan tuh ya. Ya sama aja sih kalau belajar kita kalau jurusan teknik audio dan video itu kan nyolder ada ya. Ya, bagian itu nyolder, kita. Kemudian bagaimana ngelihat kita ngoding sedikit mungkin ada lampu-lampunya flip-flopnya. Ya, flip-flopnya kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau dia nggak pernah nyorder sekali ya wajar sih entah. Nah, tapi kalau misal dia berhenti setelahnya itu bakal kaku lagi untuk nyorder kan. Tapi kalau dia latihan terus nanti kan jadi ahli itu. Nah, itu sih kuncinya. Banyak banget nih guys, jadi inspirasi dari Bapak Freddy sendiri untuk kita semua gitu kan. Semoga bisa kalian cerna dan juga kalian pahami gitu pembahasan kita pada kali ini. Makasih banget buat Bapak ya udah hadir di sini. Terima kasih. Kita ucapin semua Bapak terima kasih buat udah datang di sini dan buat sekalian semua semoga pembahasan kita bisa kalian masukkan dalam pikirannya dan bisa kalian cerna. Dan juga jangan lupa buat di follow, like, and subscribe YouTube-nya kita. Kita juga punya YouTube Pak, punya akun sosial media lainnya buat di sini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Bapak ya udah hadir di sini. Diundang juga. Iya. Terima kasih Bapak. Oke guys, see you the next video. Bye bye.